Tanpa sadar, telah kuberikan ruang untukmu melakukan rindu. Tanpa tahu, sudah kubiarkan waktu mengisi setiap belantara rindu-rindu itu. Kau berhasil mengisi ruang itu. Sebuah hati yang selama ini kubiarkan sunyi. Dan kau sempurna menghidupkan rindu-rindu yang telah mati menang. Kau bangun sebuah cinta yang megah, dan aku pun iakan. Biarkan kemegahan rasa darimu semakin merekah. Tapi sayang, tak lama kau runtuhkan kembali. Ada masa lain saat kau berbalik arah, saat kau melangkah tanpa kata, pun saat kau menghilang tanpa jejak, atau bahkan saat segelintir saja aku tak mampu memberi alasan untukmu tetap tinggal, adalah aku. Sajak terapuh yang kau capit, kau sayat, kau bias, kau remuk, adalah kamu penyebab luka terparah yang sengaja kau balut dengan sandiwara. Telah kubiarkan rindu-rinduku berhenti, oh Gandring. Telah kau buatkan Ken Arok sebilah pusaka untuk membunuh Tunggul Ametung. Bisakah kau buatkan aku sebuah pedang untuk membunuh rindu-rinduku? Halo, selamat datang kembali lagi di konten ini. Di sini saya ditemani oleh teman saya, seorang sastrawan jalanan. Dia adalah penggiat puisi yang sudah mengumpulkan banyak sastrawan puisi di generasi milenial dan bawahnya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dirinya sendiri. Ya, perkenalkan saya Rian dari Memisikan ID. Udah, gitu aja. Singkat sekali ya, Bang. Singkat sekali. Oke, jadi langsung saja saya tanya. Dari Memisikan ID ya? Itu apa sih? Memisikan ID itu komunitas, Mas. Tapi kalau orang membayangkan komunitas kan selama ini basisnya adalah apa ya, komunitas kayak kita berkumpulan kemudian bikin apa gitu. Kalau ini bukan lagi komunitas yang offline, tapi komunitasnya online, daring gitu. Jadi kita bahkan belum pernah kopdar. Jadi sering kali kan kalau orang kayak dulu misalnya zaman Kaskus, kemudian per regional bikin acara kopdar dan sebagainya. Kita sejak 2016 kita sudah mulai ada itu, memang setiap anggota baru selalu ingin kopdar, tapi kita memang menghindari yang namanya kopi darah. Terus caranya komunikasi gimana itu, Mas? Komunikasi kita itu kita memanfaatkan teknologi, karena tadi Mas Ferdi nyebut adanya generasi milenial dan generasi Z. Mereka ini kan generasi rebahan ya. Oh, beda ya itu. Beda generasi. Nah, mereka paham sekali dengan teknologi, paham sekali dengan media sosial, sehingga itu yang kita manfaatkan. Kita manfaatkan website, kita manfaatkan YouTube, kita manfaatkan WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Dan kita punya grup-grup yang berbeda-beda. Jadi Memisikan itu tidak hanya satu grup, tapi banyak grup. Ada yang mati grupnya. Oh gitu. Iya, ada yang hidup, ada yang tumbuh dan lain sebagainya. Jadi beragam. Terus caranya teman-teman memuisikan puisi tadi, ini kan berarti puisi ya? Iya. Semuanya terkait puisi. Bagaimana teman-teman di Memuisikan ID ini memproduksi puisinya dan mempromosikan atau memamerkan hasil karyanya itu? Kalau kenapa kemudian kita menggunakan kata memuisikan? Memuisikan kan kalau di KBBI kan kata kerja. Ya. Kata kerja dari proses bagaimana menjadikan sesuatu objek menjadi puisi. Misalnya saya memuisikan sendal, memuisikan sepatu dan lain sebagainya. Mereka bebas untuk berekspresi, untuk apa. Tapi kalau dulu zaman kita yang SMA-nya di angka 2005-an,
masih mengalami bagaimana senangnya ketika tulisan kita dimuat di media cetak. Ya. Misalnya dimuat di salah satu Rubrik ya. Rubrik sastra itu sangat senang. Ya. Hari ini itu bergeser. Mungkin masih ada yang bertahan di situ karena honorarium dan lain sebagainya ya. 300.000 ya lumayan untuk loh. bertahan hidup. Tapi ternyata semua sudah bergeser ke digital. Nah, di situ kita lihat banyak sekali orang yang kemudian mengisikan berbagai hal melalui media sosial, sehingga muncul anggapan ini sebenarnya bukan puisi tapi hanya kata-kata kosong, ini tidak punya makna, ini sampah dan lain sebagainya. Nah, yang kosong, yang sampah, yang tidak bermakna inilah yang kita himpun menjadi mengisikan. Itu yang bilang ini kosong sampah itu siapa? Ada lah. Ada. Kalau di dunia sastra kan selalu ada kotak-kotak tertentu. Ya. Kita harus belajar sampai nanti ada kritik sastra dan lain sebagainya. Ya. Di Indonesia sangat ramai tentang itu. Itu kita tangkap selama teman-teman mengisikan itu adalah bagian dari proses. Kita tidak mungkin memaksakan teman-teman generasi Z misalnya yang hari ini usianya 16, 17 atau bahkan ada yang baru SMP di usia 13-14. Mereka sedang masuk untuk mencintai kalimat, mencintai kata, ya kan? Ya. Baru belajar bagaimana membuat kata-kata indah kalau dalam kata-kata mereka, dalam deskripsi mereka, puisi itu kata-kata indah. Kemudian kita judge, wah ini nggak ada makna, ini kosong. Itu yo kita tidak akan pernah melahirkan sesuatu yang besar nanti. Jadi malah menjatuhkan ya. Ya, makanya ini yang kemudian kita beri pupuk, kita coba siram semampu kita untuk mereka belajar. Di awal dulu teman-teman mungkin belum paham apa itu lisensi poetika, digabung atau dipisah, ya kan ya. Gitu. Nah itu yang coba kita ada kelas-kelasnya mas. Jadi kalau dalam 1 minggu kita ada, oh ini kelas penggunaan kata, ini kelas membuat diksi, ini kelas itu. Dan itu kita rutin. Nanti ada peserta dari mana, ternyata dia punya kemampuan, dia bisa sharing tentang bagaimana proses kreatif dia. Terus kalau dari Mas Rian atau teman-teman mengisikan ID ini melihat fenomena sastrawan sekarang dalam memproduksi karya puisi ini seperti apa? Hari ini saya kira sulit sekali untuk benar-benar bisa, karena kalau saya sendiri yang masih jadi patokan saya juga sastrawan, penyair, senior. Saya masih pada mereka karena misalnya saya sebut Joko Widodo, beliau begitu updating dengan membaharui dengan masanya. Ya. Nah, orang-orang seperti Joko Widodo ini kan luar biasa untuk kita itu. Sosiawan lihat juga itu juga eksis itu. Mereka mengikuti, oh sekarang sudah ada media sosial, oh sekarang sudah ada. Bahkan syair-syairnya, puisi-puisinya juga mengikuti zaman. Nah ini yang kemudian kan yang perlu kita sampaikan ke teman-teman di Indonesia. Berpuisi itu juga berproses. Barangkali kalau Mas Ferdi pernah menulis puisi zaman SMA, membacanya hari ini barangkali Mas Ferdi juga nggak akan paham. Iya benar. Iya kan? Atau barangkali kita akan tertawa karena kita pernah menulis yang seperti itu. Ya. Nah ini yang kemudian kita coba rekam. Dengan adanya mengisikan ID, kita mencoba mendokumentasikan karya, karena tidak hanya puisi sebenarnya. Mereka bisa curhat di situ, mereka bisa menulis cerpen, cerita bersambung dan lain sebagainya. Semua yang berhubungan dengan sastra, semua yang berhubungan dengan kegiatan menulis, akhirnya kita coba wadai di mengisikan ID. Nah mereka kan akhirnya misalnya sudah 1 tahun bareng-bareng sama kita. Mereka kadang ketika diingatkan, kalau media sosial kan suka mengingatkan tulisan kita. Mereka bertanya-tanya kenapa pernah menulis itu. Kita bedah di situ kondisi waktu itu secara usia, secara pengalaman, secara bacaan mungkin, secara lingkungan pergaulan dan lain sebagainya. Dan kalau melihat hari ini kita banyak sekali penyair-penyair. Misalnya kita bisa kalau di Instagram ramai orang ke Fiersa Besari, Rintik, Sentu, banyak akun-akun yang memang menjadikan banyak teman-teman generasi milenial, generasi Z ini termotivasi untuk juga bisa membuat kebutuhan hari ini kan caption. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Foto kemudian butuh caption yang menarik. Terus sebenarnya
tujuan utama atau goal yang ingin dicapai dari memusikan ID ini apa sih? Kalau kita nyari goals, kita sampai hari ini belum ada goals. Goal ya. Berarti masih defend aja gitu ya. Kita defense karena apa ya? Kita bersenang-senang. Intinya kita selalu sebut apa yang kita hasilkan serupa, sebentuk atau seperti. Jika saya membuat puisi, maka akan saya menyebutnya seperti puisi karena barangkali di luar sana ada orang yang mendeskripsikan itu bukan puisi. Bolehlah itu kami sebut sebagai seperti puisi atau menyerupai atau apa. Tapi ini adalah proses. Kita tahun 2018 menerbitkan kumpulan puisi pertama dari banyak itu yang mengirim sebenarnya, tapi kita hanya mampu menampung 101 penyair digital kita menyebutnya atau penyair maya, yang kemudian kita juga nggak pernah tatap muka gitu. Kemudian bukunya terbit dan lumayan laku di pasaran. Lumayan laku gitu. Dan karena memang itu berbasis komunitas, jadi kita memang hanya ke penerbit, kita tidak ada urusan bisnis. Jadi kita berapa total untuk penerbitan percetakan dan kita lepas ke pasar, seperti mekanismenya seperti itu. Berarti tujuan utamanya lebih ke arah senang-senang ya, yang penting eksis gitu ya. Hari ini orang butuh eksis. Iya. Hari ini orang butuh eksis, tapi di dalam kita berproses eksis ini, kalau nantinya teman-teman ini memang ada yang serius, misalnya nanti kuliahnya dia ngambil sastra atau ngambil kebanyakan atau apapun lah, tapi dia tetap berusaha untuk menulis, mungkin dia akan membuahkan sebuah karya. Dan kita berbicara karya hari ini, ya ada nilai ekonominya. Oke. Terus untuk teman-teman yang ingin bergabung, caranya gimana? Kalau ingin bergabung, kita bisa langsung hubungi di website kita di Memuisikan ID. Di sana ada apa? Kalau langsung mau kirim karya bisa kirim karya, nanti langsung bisa ngisi formulir, langsung bisa isi puisinya di situ, kemudian upload secara otomatis. Nanti akan ada editor atau tim kurasi kita, apakah karya yang dikirim ini layak atau tidak, nanti akan terbit secara otomatis. Nanti terbitnya dalam bentuk apakah tulisan toh ataukah mungkin ada videonya atau apa? Ada video. Nanti kalau karya-karya terbaik biasanya dibacakan gitu. Oh, dibacakan, kemudian nanti akan muncul di YouTube kita. Kalau karya-karya yang terpilih biasanya akan kita ubah menjadi gambar, teks gitu. Kita upload di Instagram. Kita gunakan platform-platform yang ada. Tapi basis utamanya kita di website. Oh. Karena website ini kan basis data yang kemudian personal kita yang punya kan. Ya. Kalau kita pakai Instagram kan kita nggak bisa backup semua datanya. Tapi kalau kita masuknya di website, mereka kirim karya itu bisa masuk. Misalnya ada satu bukan anggota kita ya, teman memuisikan itu, dia sudah nulis lama di website. Dari awal kita bikin website yang dulu, versi yang dulu, kita biasanya juga berkembang. Itu dia sudah hampir 100 tulisan. Kemudian dia ternyata diminta penerbit. Nah, dia ternyata sudah nggak punya itu datanya itu, data tulisannya itu. Oh, ya saya nggak tahu sebabnya apa. Akhirnya kita dari memuisikan karena sebagai database kita kumpulkan lagi, kita serahkan ke dia. Kemudian yang di website kita turunkan karena akan diterbitkan kan otomatis harus kita turunkan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita coba jadikan. Makanya kita akhirnya semua proses masukkan ke website. Berarti itu bisa dibilang websitenya itu semacam wadah ya, suatu waktu dibutuhkan bisa ditarik kembali. Bisa ditarik kembali. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir pesan-pesan dari Mas Dian untuk teman-teman yang ingin eksis dalam berkarya, khususnya di puisi seperti apa? Ya kalau hari ini saya pikir kemampuan kita mengolah kata itu sangat sangat menarik untuk kita dalami. Tidak hanya puisi. Kemampuan mengolah kata itu akan bermakna untuk kita bikin caption. Caption kalau kita berbicara marketing digital, karena saya bekerja di wilayah itu. Iya. Itu caption itu cukup mahal. Benar, copywriting gitu ya. Kita bikin caption misalnya saya ingin menjual produk buku gitu. Bikin captionnya kalau orang menarik, scriptnya itu cukup mahal. Nah kemampuan membuat materi-materi seperti itu bisa diasah dengan kebiasaan kita menulis puisi atau menulis sesuatu yang ya kita mainkan logika kita mainkan imajinasi kita. Kalau ada yang bertanya bagaimana cara memulainya, ya menulis.
cara mulai menulis. Dan kita di Memusikan ID itu 3 bulan sekali, kalau saat ini baru bisa 3 bulan sekali, kita menerbitkan yang namanya semacam kayak majalah memusikan tapi versinya digital. Nah ini bisa banyak sih, kalau selama ini yang isi teman-teman kita update tentang buku-buku terbaru misalnya, buku terbaru yang layak baca atau yang kita rekomendasikan, atau kita ngulas review buku, terus kita ngulas review komunitas. Misalnya kayak Mas Ferdi ada di startupnya di Maos tentang parenting, kita bisa ulas. Itu kedepannya mungkin nanti bisa menjadi dapurnya Memusikan. Saya harapannya gitu, teman-teman yang selama ini sudah gabung dan jadi pengurus saya. Oke, mungkin itu aja untuk masalah wawancara kita. Wawancara ya ini? Oh, ini wawancara atau apa ya namanya? Nggak tahu, ini kan acara Anda Pak. Oh iya, saya nggak tahu ini wawancara atau apa, yang jelas seperti itu pernyataan dari salah satu member sekaligus sesepuhnya Memusikan Puisi.id. Sekian, sampai jumpa.